Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan masuk bab baru, yaitu mengenai sudut. Apa itu sudut? Ada yang tahu apa itu sudut? Sebelum itu, coba perhatikan bangun datar di bawah ini. Jadi di sini ada bangun, apa ini? Bangun apa? Segi 4. Jadi ini ada bangun segi 4. Nah, jika kalian lihat lingkaran merah, itu lingkaran merah ini yang dilingkarkan merah, ini yang dinamakan sudut. Nah, biasanya pada bangun datar itu sudut-sudutnya itu dinamai. Misalnya A, B, C, D. Maka nanti segi 4 ini akan dinamakan segi 4 A, B, C, D. Nah, yang dilingkari merah ini adalah yang dinamakan sudut. Nah, sudut biasanya ditandai dengan adanya coretan setengah melingkar seperti ini. Coba perhatikan nih yang warna kuning, garis yang warna kuning ini. Nah, ini adalah tanda besar sudutnya. Biasanya ditulis lagi angkanya, berapa besar sudut tersebut. Contoh lagi, misalnya sudut yang sebelah sini. Di sini ada lagi kan garis setengah lingkaran seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah sudut. Jadi daerah ini itu sudut dari segi 4. Biasanya juga ditambahkan lagi berapa besar sudutnya. Nah, daerah sudut selalu diberi tanda seperti ini. Contohnya seperti yang sudut A dan sudut C. Seperti yang tertulis, sudut A ini besarnya 110 derajat. Nah, lingkaran kecil yang di atas ini namanya derajat. Jadi tandanya yang ini, lingkaran kecil ini dinamakan derajat. Nah, ini merupakan satuan dari sudut. Jadi, satuan sudut adalah derajat. Penulisannya seperti ini. Jadi, ditulis lingkaran kecil di atas angkanya. Jadi, bukan yang di bawah angka ya, tapi di atas angkanya. Jangan sampai sejajar dengan angkanya. Kalau kalian tulisnya sejajar dengan angkanya, nanti akan saru dengan angka 0. Jadi, bisa salah isinya. Jadi, untuk menuliskan derajat itu, lingkaran kecil di atas angkanya, seperti ini ya. Nah, untuk sudut yang C, itu besarnya di sini sesuai dengan yang ada, yaitu 90 derajat. Nah, tadi belum terjawab tuh, apa itu sudut? Sudut merupakan daerah di antara dua garis yang berpotongan. Siapa yang masih ingat garis yang berpotongan? Ayo, kemarin kita sudah bahas tuh garis yang berpotongan seperti apa. Ada yang masih ingat? Ya, benar. Ini adalah contoh garis berpotongannya. Misalnya ada garis yang warna ungu dan garis warna hijau bertemu di satu titik. Ini namanya titik apa? Ayo, yang masih ingat? Titik potong. Benar, ini namanya titik potong. Nah, sedangkan daerah di antara dua garis ini, daerah yang ini nih, coba yang Ibu tandai, yang ini nih, yang daerah yang ini adalah yang dinamakan dengan sudut. Jadi daerah ini yang disebut sudut. Jadi, kalau ada dua garis yang berpotongan, daerah di antaranya itu yang disebut dengan sudut. Nah, sudut itu besarnya macam-macam. Jadi, besarnya itu ada banyak. Ada yang besarnya 62 derajat. Gambarnya seperti ini. Ada yang besarnya 48 derajat. Gambarnya seperti ini. Nah, nanti selanjutnya
Ibu akan mencontohkan bagaimana menggambar sudut. Jadi gambar sudut itu tidak seenak kamu mau bikin, enggak. Jadi ada aturannya untuk membuat sudut. Nanti kita akan praktikkan memakai busur. Tapi sekarang kita langsung ini gambar yang udah jadi aja dulu. Jadi ini ada contohnya ini gambar yang sudutnya hanya 12 derajat. Jadi dia seperti ini, lebih lebih dekat ya, lebih kecil gitu daerahnya. Kalau yang ini kan lebar-lebar tuh daerahnya. Ya, lebih lancip juga tuh ujungnya. Nah, ini adalah contoh berbagai macam sudut. Jadi sudut itu dari 1 derajat sampai 360 derajat sudut. Selanjutnya perhatikan, di sini ada Ibu contohkan yang ini Ibu ambil sudut yang besarnya berapa ini? 67 derajat. Nah, di sini kan ada keterangan A, B, C. Kalau bentuknya seperti ini, bentuknya segitiga belum jadi ini kan segitiga, cuman di sini nggak ada garis lagi, ya kan? Jadi seperti segitiga, tapi bukan segitiga juga sebenarnya. Jadi ini contoh gambaran dari sudut. Di sini kita tulisnya ABC. Kenapa ABC? Karena kan ini ada namanya A, B, C. Jadi sesuaikan aja. Nah, di sini besarnya 67 derajat. Nah, ditulisnya itu seperti ini. Ini adalah menunjukkan sudutnya. Jadi ini lambang dari sudut. Sudut ABC sama dengan 67 derajat. Gitu bacanya. Tapi ditulisnya seperti ini. Nah, ini selalu seperti ini ya. Ini tuh tetapan. Jadi emang lambang sudut adalah seperti ini. Jadi gitu. Kayak segitiga belum jadi sih sebenarnya ya. Tapi ini bukan segitiga juga. Jadi kayak lancip gitu. Ada lagi misalnya contoh yang ini. Ini sudut apa nih? Ada namanya. Sudut apa? P, Q, R. Ya kan? P, Q, R. Dia besar sudutnya 48 derajat. Maka penulisannya itu lambang sudutnya seperti ini. P, Q, R, nama dari sudut ini sama dengan berapa besarnya? 48 derajat. Jadi seperti itu penulisannya di bukunya, di buku kamu maksudnya. Jadi kalau ada soal mengenai sudut, jawabannya itu akan seperti ini ditulisnya, bukan kamu tulis sudut PQR, bukan seperti itu namanya bahasa Indonesia, bukan bahasa matematika. Ini kan kita sedang belajar matematika. Jadi ditulis seperti ini ya untuk menamakan sebuah sudut. Selanjutnya, bagaimana kalau pada bangun datar? Ini kan namanya ada 4, Bu. Kalau tadi kan langsung ada 3. Nah, kalau pada bangun datar itu, misalkan yang ini nih, sudut yang ini. Nah, penulisan sudut pada umumnya itu terdiri dari 3 huruf kapital. Jadi hanya 3 huruf. Kalau pada bangun datar ini kan ada 4 huruf. Jadi tidak dipakai semua. Yang mana aja dong yang dipakai? Tentunya sudut yang sudah ditandai ini adalah huruf untuk yang di tengahnya. Sedangkan kan ada 2 huruf lagi. Itu dimulai dari sebelah kiri huruf yang tadi. Jadi dari sebelah sini nih. Mundur ke belakang. Jadi dari sini mulainya. K, L, M. K, L, M. Seperti itu. Jadi, cara penulisan untuk sudut pada bangun datar adalah lambangnya seperti ini dan tulis K, L, M dalam huruf kapital. Jadi hurufnya besar semua. Jadi, nanti kalau ingin menuliskan sudut pada bangun datar itu,
Yang pasti yang ditandai itu yang di tengah. Jadi ini kan yang ditandai L, berarti L ini ada di tengah nanti. Di tengah sini, di tengah kan dia. Nah, kanan kirinya itu sama seperti yang mengapit huruf-huruf yang ada di sebelah-sebelah L-nya. L kan di sebelah K, ini juga di sebelah M. Kan N lebih jauh kan dari ke L, dia jauh nyebrang gitu. Jadi N gak dipakai. Karena kita hanya perlu 3 huruf. Jadi penulisannya seperti ini. Seperti itu. Coba misalnya lagi yang ini, coba kita yang ini. Sudut yang ini apa namanya nih? Kita ditandai di sini nih. Apa namanya? K ini berarti berada di tengah, ya kan? Nah, terus samping-sampingnya K itu ada N dan L. Maka ini dinamakan sudut NKL. NKL. Dinamakan sudut NKL. Jadi K-nya di tengah. Nah, lihat huruf-huruf yang di sampingnya K. Ada N dan L. Jadi NKL ini namanya sudut NKL. Ditulisnya seperti ini. Kalau yang ini, coba sekarang yang bawah. Nah, kalau ini ada besarnya nih. Kalau yang atas kan tidak ada besarnya. Makanya ditulis sudut NKL atau sudut KLM saja. Tapi kalau ada besarnya ditulis secara lengkap. Maka gimana tuh cara penulisannya? N-nya ada di tengah, sampingnya ada huruf K dan ada M. Maka gimana tuh? Ya benar, jadi sudut MNK sama dengan 98 derajat. Ini cara penulisannya untuk sudut yang sebelah sini, yang bawah ini. Sudut lambangnya MNK dalam huruf kapital sama dengan 98 derajat karena ada angkanya. Kalau ada angkanya ditulis lengkap sama dengan 98 derajat. Kalau tidak ada angkanya baru hanya seperti ini. Jadi hanya namanya saja, tidak ada besarnya. Bagaimana? Sudah mengerti cara penulisan sudut pada bangun datar? Masih bingung? Coba lagi yang sebelah sini. Nah, ini ada besarnya nih, 99 derajat. Jadi seperti apa penulisannya? M-nya di tengah, ada huruf L sampingnya dan ada huruf N. Maka sudut LMN sama dengan 99 derajat. Jadi M-nya di tengah, L dan N-nya mengapit si M. Jangan lupa ditulis lambangnya, lambang sudut LMN sama dengan 99 derajat. Nah, seperti itu cara penulisan dari sudut pada bangun datar. Bagaimana sampai sini? Sudah paham mengenai sudut? Nah, jangan khawatir kalau di buku atau di soal nanti akan ada keterangan garis seperti ini juga. Jadi, ini garis ini nanti akan ada di soal dan juga besarnya kalau memang yang ditanyakan besarnya. Jadi tidak akan polos gitu, nggak pasti ada tandanya gitu, tanda sudutnya gitu ya. Baik, seperti biasa untuk melatih pemahaman kalian, kita latih dengan latihan soal. Coba buka bukunya halaman 148. Di situ ada ayo berlatih 7.1. Yang kalian kerjakan nomor 1 A sampai E, jadi A, B, C, D, E nomor 1. Nomor 2-nya hanya 2B dan 2C. 2B dan 2C, jadi A dan D-nya tidak. Hanya nomor 2B dan 2C. Soalnya ditulis, tapi gambarnya nggak usah digambar, karena gambar nanti untuk yang selanjutnya. Sekarang kalian menuliskan sudutnya dulu. Oke, jadi tidak perlu digambar.
Baik, sekian video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga penjelasan Ibu sudah cukup jelas, tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk ditanyakan langsung ke Ibu. Oke, sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.